Baik sahabat, kita ketemu lagi di channel kita yang berisi tentang mengerjakan sembarang hal, yang penting happy dan bermanfaat. Jadi channelnya tidak khusus hal tertentu, tapi apa yang bisa kita lakukan sehari-hari yang bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Semoga channel kami membantu buat sahabat-sahabat semua. Apa yang baik, apa yang bisa ditiru silahkan diambil, apa yang kurang baik mohon dimaafkan. Jadi hari ini kita akan mencampur media tanam untuk kebutuhan raised bed, karena kita sudah membuat raised bed untuk bertanam sayuran. Jadi di sini media tanam saya menggunakan 3 bahan, yaitu kokopit, kemudian ini ada arang sekam, dan yang terakhir kohe. Kohe apa saja bisa. Kebetulan yang saya pakai di sini kohe sapi, karena memang beberapa kali saya mencari kohe kambing agak susah dapatnya. Jadi apa yang ada ya sahabat, tidak usah terlalu dipikirkan. Yang penting kita kerjakan dulu. Kalau sudah kita kerjakan, pasti semua nanti akan berjalan dengan sendirinya. Ya, ini kita buka dulu kokopitnya. Untuk kokopit ya sahabat, kalau memang masih baru dapat dari penjual kokopit, biasanya kokopit itu adalah limbah industri sabut kelapa. Dan kokopit ini kandungan taninnya masih tinggi, makanya sebelum dijadikan media tanam, ada sarannya adalah untuk dicuci atau difermentasikan. Bagaimana cara fermentasinya? Bisa dicuci, direndam semalam dengan air. Kebetulan untuk ini dalam kokopit ini sudah saya kasih air beberapa kali, kurang lebih sudah 1 mingguan ya, saya biarkan di luar, saya kasih air, dan saya anggap dia sudah keluar taninnya, makanya hari ini saya campur untuk menjadi media tanam. Oke sahabat, ini kokopit 1 karung, ukuran karung 50 kilo. Kita tuang semuanya. Nah. Kita tuang. Nah, ini kokopitnya basah ya. Kokopitnya basah. Kemudian nanti kita akan campur semuanya, kita aduk. Kemudian kita kasih arang sekam. Arang sekam ini gunanya apa? Gunanya untuk membuat media tanamnya berporos dan tidak terlalu menyerap air. Jadi kalau menurut saya sebagai balancing dari kokopit ini, karena kokopit ini cukup banyak menahan air. Ini saya kasih separuh karung dulu. Ini karung yang katanya sih 40 kiloan ya, cuma isinya saya kurang tahu pasti. Ya kita kira-kira aja. Yang penting media tanam kita tidak terlalu apa istilahnya nyemek atau gimana. Jadi sebelum kita masuk kohe, kita aduk dulu yang 2 ini.
Oke, ini sudah kita cangkul ke sana sekali. Ini kita kasih dulu kohenya satu dulu. Nanti kita cangkul kembali ke sini. Terus saya juga pakai kapur dolomit. Kapur dolomit sudah banyak ya, secukupnya aja. Yang penting ada. Kapur dolomitnya udah lembab ya sahabat. Oke, sudah masuk satu kohenya. Kita kasih arang sekam sedikit lagi. Nanti kita cangkul lagi ke sini. Tujuannya kita cangkul berulang-ulang ini adalah untuk mengaduk media tanam supaya rata. Jadi kalau ada yang masih menggumpal, kita pecahkan. Nah, seperti kokopit ini masih menggumpal, kita pecahkan. Oke, sekarang kita tambahkan lagi kohenya satu karung lagi. Jadi kalau saya ibaratnya, karena ini kohenya adalah karung 25 kiloan dan kokopitnya karung 50 kiloan, jadi saya pakai 2 karung kohe. Jadi anggapannya 1:1. Untuk arang sekamnya itu karung ukuran 40 kilo, tapi kemungkinan tidak saya pakai semua ya, karena
Saya tidak ingin medianya terlalu berporos. Ini kita kasih arang sekamnya lagi, cukupnya aja. Jadi katanya kalau arang ini fungsinya adalah untuk menyimpan mikroba baik. Oke, kurang lebih saya pakai setengah karung lebih sedikit ya. Ini saya simpan untuk media tanam berikutnya. Kita kasih kapur dolomitnya lagi. Oh, bagaimana kalau seandainya tempat saya nggak ada kapur dolomit, Pak? Ya, nggak pakai, nggak apa-apa. Nggak harus. Ataupun kalau memang kita membutuhkannya, karena memang fungsi kapur adalah untuk menetralisir kadar asam pada tanah. Jadi, saya pernah juga menggunakan kapur bangunan. Kapur bangunan yang macam apa, Pak? Ya, kapur bangunan yang di plastik itu yang sudah jadi bubuk ya. Jangan kapur gamping. Kalau kapur gamping masih panas, jadi kapur bubuk yang biasanya di toko-toko bangunan itu ada di plastik itu. Kalau di tempat saya ya sekitar 5.000, 6.000-an. Mungkin tempat sahabat-sahabat berbeda, tapi itu juga bisa dipakai sebagai pengganti kapur dolomit bila tidak ada. Jadi memang tidak sama persis, tapi yang penting ada unsur kapurnya untuk menetralisir kadar asamnya. Oke, ini kita aduk lagi.
Oke, komposisinya jadi begini ya. Kita campur sampai komposisinya menjadi remah. Jadi kalau tadi kukupit saja, kalau kukupit saja yang masih utuh begini, saling mengikat. Jadi kita campur dengan arang sekam ini, dia akan remah, gembur. Oke, kita aduk lagi. Ini akan kita ratakan di sini dan akan kita peram dulu beberapa hari sebelum kita masukkan ke rest bed. Kenapa nggak saya masukkan rest bed? Ya, karena di rest bed itu saya menginginkan tanah yang sudah benar-benar matang. Jadi kohe kadang-kadang kita beli masih fermentasi di dalamnya masih berjalan. Jadi untuk lebih meyakinkan lagi ya, kita akan peram kira-kira 3-4 hari sebelum kita taruh di rest bed kita. Sebenarnya ini pun adalah rest bed saya buat, cuma karena masih rest bed yang utama belum penuh, sementara ini saya gunakan sebagai tempat pencampuran. Oke sahabat, kita akan tutup ini dengan karung bekas. Ini saya kasih dolomit lagi, sedikit lagi. Kita tutup biar dia mengalami proses pematangan lanjutan, menurut saya ya. Jadi ini enaknya kalau bikin konten, bikin istilah, suka-suka kita. Ya yang penting apa yang saya maksud semoga bisa dipahami oleh sahabat-sahabat sekalian. Ini saya tutup. Biar kalau hujan tidak ketiup angin kemana-mana. Oke. Sekian sahabat, proses pencampuran media tanam kita. Tentunya banyak sekali sahabat-sahabat yang lain yang juga membuat tutorial yang hampir sama dan mungkin lebih
komposisinya lebih banyak dari saya, tapi kita di sini membuat media tanam menurut apa yang bisa kita dapatkan di sekitar kita. Kalau seandainya kokopit tidak ada, tentunya sekam padi lapuk juga boleh. Bambu, daun bambu juga boleh. Jadi apapun bisa dijadikan media tanam. Tentunya yang bisa memenuhi prasyarat yang kita butuhkan. Oke sahabat, semoga tutorial yang kami berikan hari ini bisa memberikan inspirasi buat sahabat-sahabat di sana, dan semoga selalu berkreasi dan jangan lupa bahagia. Selamat.